ketemu lagi dengan saya Diarita, teman kamu berbagi cerita dan bertumbuh bersama. Oke, kali ini aku akan bahas tentang kondisi anak-anak autis yang sering mengalami kesulitan tidur atau sering terganggu jam tidurnya di malam hari. Apakah benar anak-anak dengan spektrum autism selalu berkaitan dengan gangguan tidur? Karena hal tersebut sering banget ditanyakan oleh orang tua murid aku waktu aku ngajar dulu, ya. Nah, aku pengen sharing di sini pengalaman apa yang menyebabkan anak tersebut memiliki gangguan tidur, oke? Nah, untuk kita ketahui, kebutuhan tidur setiap anak kan berbeda-beda. Kalau usianya masih 1 sampai 3 tahun, biasanya butuh waktu tidur 12 sampai 14 jam. Lalu di atasnya lagi dari usia 3 sampai 5 tahun akan berkurang 10 sampai 12 jam. Nanti di atas 5 tahun nanti akan berkurang lagi jam tidurnya 8 sampai 10 jam. Seperti itu ya. Tapi kenapa kalau dengan anak-anak berkebutuhan khusus atau autism contohnya itu ada gangguan, biasanya gangguannya itu suka begadang, susah tidur, gak bisa tidur cepat, atau kadang-kadang dikit-dikit terbangun, atau jam 3 atau jam 4 pagi sudah bangun, dia gak bisa bangun siang, ya kenapa ya? Nah, kalau aku pernah cerita di video sebelumnya, anak dengan spektrum autism itu bukan sebuah penyakit yang kalau dikasih obat langsung sembuh ya, tapi ini memang gangguan perkembangan, artinya memang ada perbedaan struktur dan juga biokimia di dalam otak anak tersebut yang membuat dia akan memiliki perilaku yang berbeda, kemudian kemampuan sosialisasi bahasa yang berbeda gitu ya, dan itu memang berkaitan langsung dengan hormon-hormon yang ada di dalam tubuhnya juga. Nah, hormon apa yang berkaitan dengan tidur? Ya, itu adalah hormon melatonin. Hormon melatonin ini akan membuat ngantuk seseorang, biasanya lebih banyak diproduksi di malam hari dan lebih sedikit di siang hari. Nah, anak-anak dengan spektrum autism biasanya kandungan hormonnya sedikit berbeda. Jadi dia justru sebaliknya, malam hari yang sedikit, siang hari yang banyak. Makanya banyak anak-anak yang malam-malam tuh seger gitu, kinclong gitu ya. Lalu yang kedua penyebabnya ada juga karena faktor obat. Kasus-kasus tertentu yang anak-anaknya butuh bantuan obat yang diresepkan oleh psikiater ya atau dokter ya, yang mungkin untuk mengurangi hiperaktifnya atau mengurangi kecemasannya gitu ya, kan memang ada zat-zat di dalam obat tersebut yang membuat anak itu menjadi sulit tidur, oke? Lalu faktor yang lainnya apa lagi? Hipersensitivitas, karena anak-anak yang punya spektrum autism itu merespons stimulasi dari luar itu dengan agak berlebihan, artinya stimulus sedikit saja itu bagi mereka cukup mengganggu dan tidak nyaman gitu ya. Contohnya ada suara yang muncul lalu terbangun dan untuk tidur lagi itu akan sulit, atau ada cahaya gitu ya, atau mungkin sebelum tidur dia terpapar banyak radiasi atau mungkin gadget atau apapun lah gitu ya. Jadi anak nggak bisa tidur gitu karena otaknya aktif terus. Ada juga yang kondisinya memang gelombang betanya banyak, jadi anak ini memang energinya banyak, apalagi hiperaktif ya. Jadi dia nggak bisa bener-bener tidur dengan cepat karena tuh ngabisin energinya nih gitu. Jadi kadang-kadang ada yang suka ngeluh orang tuanya dia baru tidur jam 12, jam 1 kayak gitu. Nah, apalagi faktor lainnya ada juga karena faktor stres ya. Kan kita mungkin tahu kalau anak-anak dengan spektrum autism ada yang punya juga gangguan dalam hal komunikasi. Jadi mungkin dia kesulitan untuk berkomunikasi yang menyebabkan apa yang dia mau atau apa yang diinginkan itu mungkin tidak bisa dimengerti oleh orang di sekitarnya. Nah, kondisi itu yang membuat anak ini cukup stres atau mungkin pembelajarannya di sehari-hari, atau mungkin banyak aktivitas atau stimulus yang over yang dia terima selama 1 hari itu juga bisa membuat anak tersebut stres. Oke, jadi ada banyak penyebabnya. Tapi kita mau cari tahu nih apa solusinya ya. Nah, kita kan udah tahu nih apa penyebabnya. Yang pertama kita cari tahu apa yang membuat anak tersebut tidak nyaman. Kan kita bisa coba setting kondisi kamarnya. Lalu kita juga bisa kondisikan situasi di sekitarnya. Ya, karena banyak orang tua yang suka ngeluh anaknya nggak mau tidur karena orang tuanya juga nggak tidur gitu.
Jadi solusinya kita juga bisa nih pura-pura tidur, kita matikan semua lampu rumah walaupun itu baru jam 9 atau jam 8 malam ya. Matikan semua lampu, kita juga ikut tidur di sampingnya. Baru kalau anak-anak merasa, oh ini udah waktunya tidur, jadi situasi disesuaikan, maka anak-anak juga akan lebih mudah untuk menyesuaikan ya. Kemudian yang kedua adalah buatlah sebuah ritual yang akan membantu anak mengingat dan akan membantu men-setting tubuhnya lebih calm down. Jadi buatlah rutinitas yang nyaman ya, dan memang membantu anak tersebut untuk hafal di luar kepala. Jadi rutinitas yang dilakukan terus menerus itu akan membuat anak otomatis melakukannya lebih mudah gitu ya. Kecuali kalau kita buat jam tidurnya acak gitu, kapan dia ngantuk baru tidur, nah itu akan lebih sulit. Tapi kalau udah dibuat otomatis jam sekian cuci kaki, lalu jam sekian ganti baju, jam sekian istirahat, nah itu tubuhnya akan langsung setting gitu dia otomatis ya. Tapi memang proses pembentukan rutinitas ini nggak bisa cepet ya. Harus tahu bahwa untuk membentuk sebuah kebiasaan baru itu minimal 30 hari kali 3, artinya selama 3 bulan berturut-turut kita harus lakukan itu. Jadi jangan menyerah untuk membentuk sebuah kebiasaan baru. Oke? Nah yang berikutnya apa lagi nih? Nah kita bisa atur kondisi tempat tidurnya. Apakah anak tersebut tidak nyaman dengan selimut bulu-bulu misalnya, atau baju yang ada labelnya misalnya, atau mungkin baju yang lengan panjang terasa panas misalnya. Jadi ada yang kita cari tahu apa yang membuat anak tersebut tidak nyaman. Oke? Dan yang berikutnya lagi, dibanyakin aja aktivitas siang harinya. Kadang ada anak-anak yang memang overstimulate, terlalu capek juga bikin susah tidur, tapi yang kurang aktivitas, kebanyakan nonton itu juga bisa bikin susah tidur gitu loh. Jadi yang pas adalah ya porsi pas, artinya kesehariannya seimbang, ada waktunya dia bermain atau ada waktunya dia istirahat, kemudian ada lagi waktunya dia untuk terapi atau sekolah gitu. Jangan kita terlalu paksakan anak tersebut terapi pagi sampai sore full, kan kasihan anaknya kecapean. Atau sama sekali nggak ada terapi tapi main terus di luar sepanjang hari, itu juga akan membuat anak capek. Tapi kalau nggak dikasih aktivitas apapun malah dikasih gadget, itu juga capek otaknya. Jadi silahkan buat rutinitas yang kira-kira bisa diikutin oleh anak tersebut sampai polanya kebentuk. Anak tersebut biasanya akan lebih mudah menyesuaikan. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau ingin di-sharingkan tentang kondisi anaknya, silahkan di kolom komentar ya, dan silahkan bagikan ke teman-teman lainnya yang mungkin membutuhkan. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Salam sehat and see you.